Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan kelompok 3 akan mempresentasikan patogen. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Fidaria Fernanda, NPM 2, Linka Vida Claresta, NPM 3, Rehan Abiyu, NPM 5, Intan Sari, NPM 6, Sarifatul Ulkiya, NPM 8, Nafira Rizka, NPM 11, Olfi Maulida, NPM 15, Fairuz Hanani, NPM 25, Anjar Arifah, NPM 26, Adinda Eka, NPM 28, Anis Nuraini, NPM 32, Febi Nur Laila, NPM 34, di Lailatul Nur, NPM 38, dan terakhir Edo Agus, NPM 45. Nama saya Fidaria Fernanda, NPM 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian hayati. Pengendalian hayati merupakan suatu pemanfaatan mikroorganisme yang bertujuan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Adapun kegiatan dalam pengendalian hayati yaitu pemberian mikroorganisme antagonis dengan perlakuan tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah, diantaranya dengan pemberian bahan organik sehingga mikroorganisme antagonis menjadi tinggi aktivitasnya di dalam tanah. Ada beberapa ketidakmampuan antagonis dalam mengendalikan populasi UPT disebabkan oleh berbagai hal, antara lain yaitu jumlahnya populasi musuh alami yang rendah sehingga tidak mampu memberikan respon cepat untuk mengimbangi peningkatan populasi UPT. Selain itu, infeksi pada UPT sangat mempengaruhi oleh kepadatan inang. Agensi hayati berpengaruh terhadap tanaman, patogen, serta lingkungan. Pengaruh agensi hayati terhadap tanaman yaitu kemampuan melindungi tanaman atau mendukung pertumbuhan tanaman melalui salah satu mekanisme yaitu mendukung pertumbuhan tanaman. Pengertian patogen. Pengendalian hayati patogen tanaman merupakan konsep pengendalian penyakit tanaman yang menitik beratkan pada pemanfaatan mikroorganisme antagonis dan pengelolaan lingkungan yang mendukung aktivitas agensi hayati. Mekanisme agensi hayati melindungi tanaman dari serangan patogen, baik melalui antagonis terhadap patogen dengan mekanisme antibiosis, hiperparasit, mikroparasit, dan kompetisi ataupun dengan mekanisme induksi resistensi tanaman merupakan informasi mendasar untuk meningkatkan efektivitas agensi hayati dalam mengendalikan patogen tanaman. Entomopatogen merupakan salah satu jenis mikroorganisme yang dapat digunakan sebagai agen hayati untuk pengendalian hama. Terdapat kurang lebih 6 kelompok mikroorganisme sebagai bioinsektisida yang dapat menyebabkan penyakit pada serangga, yaitu kelompok cendawan, bakteri, virus, nematoda, protozoa, dan rickettsia. Dari 4 kelompok pertama cendawan, entomopatogen merupakan salah satu jenis agen hayati yang sering digunakan dan mempunyai potensi yang lebih baik. Selanjutnya ada cendawan entomopatogen. Cendawan entomopatogen merupakan salah satu jenis bioinsektisida yang dapat digunakan untuk mengendalikan hama tanaman. Cendawan ini tersedia di alam, mempunyai kapasitas reproduksi yang tinggi, siklus hidup pendek, mudah dibiarkan dan diproduksi secara massal, dapat membentuk spora dan relatif aman. Pengaruh infeksi cendawan ini menurut Dwi Astuti 2007 dan Herlinda et al. 2008 dapat bersifat mematikan, dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan serangga, dapat menurunkan reproduksi serangga, serta menurunkan ketahanan serangga terhadap serangan predator, parasitoid, patogen, dan insektisida kimia. Gejala yang ditimbulkan oleh cendawan ini terhadap hama yaitu hama menjadi tidak nafsu makan, pergerakannya menjadi lambat, kemudian kejang-kejang, lalu akhirnya mati. Dan setelah mati, tubuhnya akan dipenuhi oleh hifa cendawan. Yang selanjutnya adalah contoh cendawa entomopatogen. Yang pertama ada Metarhizium sp. Menurut Hashim 2016,
Jamur ini dapat melakukan penetrasi ke dalam tubuh serangan inang melalui dua cara, yaitu tekanan mekanik dan bantuan toksin yang dikeluarkan jamur entomopatogen tersebut. Selanjutnya, menurut Permadi 2019, bahwa Metarhizium sp mempunyai konindia yang memiliki rantai paralel. Rantai paralel ini terbentuk jika konindia terbentuk dalam jumlah banyak. Untuk selanjutnya, menurut Aror 2017, bahwa jamur menyerang serangga dicirikan dengan tubuh serangga menjadi kaku dan keras. Untuk yang terakhir, menurut Ayudhya 2019, serangga tubuhnya seperti mumi dan dari tubuh serangga tersebut akan keluar hifa yang tergantung dari jamur tersebut yang menyerang serangga. Kemudian ada Beauveria bassiana. Beauveria bassiana ini merupakan jamur yang bersifat patogen pada berbagai jenis serangga, antara lain Nezzara viridula. B. bassiana ini mempunyai hifa yang ramping, hialin, dan berukuran 1,5 sampai 2 mm. Konidiumnya bersel satu, berbentuk bulat sampai bulat telur. Cendawan ini mempunyai miselia yang bersekat dan berwarna putih. Konodifornya berbentuk botol dengan bagian ujung yang ramping. Nah, pada saat pembentukan konidium, ujung konidifornya tetap tumbuh pada sisi yang berbeda, sehingga berbentuk zigzag. Nimza Nezzara viridula yang terinfeksi B. bassiana ditandai oleh munculnya hifa pada permukaan tubuh yang lunak. Pada tubuh yang telah mati menjadi mumi, muncul miselium berupa serbuk seperti kapur berwarna putih. Nah, B. bassiana ini berperan sebagai antagonisme atau antibiosis. Selanjutnya adalah cendawan Lecanicillium lecani. Cendawan ini adalah salah satu agens hayati yang sangat potensi dimanfaatkan dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman. Cendawan ini memiliki karakteristik koloninya berwarna putih pucat dan diameter 4,0 sampai 7,3 cm. Cendawan ini berperan sebagai antagonis atau antibiosis. Cendawan ini mampu menghasilkan metabolit sekunder yang bersifat toksin, yaitu basionolidae dan asam dibicolinik yang bersifat insektisida. Cendawan ini mampu menginfeksi beberapa jenis serangga inang seperti pada ordo Orthoptera, Hemiptera, Lepidoptera, dan beberapa jenis serangga lainnya. Patogen virus. Patogen adalah agen yang mengacaukan fisiologi normal hewan atau tumbuhan multiseluler. Namun, patogen dapat pula menginfeksi organisme uniseluler dari semua kerajaan biologi. Virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi dalam sel makhluk hidup, karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Semua bentuk kehidupan dapat terinfeksi oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bakteri dan arkea. Istilah virus biasanya digunakan untuk menyebut jenis virus yang menginfeksi sel-sel eukariota, sementara virus yang menginfeksi sel prokariota dikenal dengan bakteriofag. Dalam pengendalian hayati, virus digunakan sebagai mikroorganisme antagonis yang dapat digunakan sebagai agen hayati untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman dengan mekanisme yang dimiliki oleh virus. Selanjutnya, saya akan membahas tentang nuklear polyhidrosis virus atau disingkat dengan NPV. NPV sendiri adalah salah satu jenis virus patogen yang berpotensi sebagai agensia hayati dalam mengendalikan ulat kayak karena sifatnya yang spesifik, selektif, efektif untuk hama yang telah resisten terhadap insektisida dan aman terhadap lingkungan. Ciri-ciri dan perbedaan yang ditimbulkan yaitu matinya ulat terkena virus, ulat cenderung memanjang atau tidak mengkeret, sedangkan apabila ulat mati karena pestisida cenderung mengkeret. Larva yang mati terkena virus apabila digigit atau ditusuk akan mudah robek dan mengeluarkan lendir seperti nana yang berbau busuk, sedangkan ulat yang terkena pestisida tidak berbau busuk. NPV diformulasikan dengan bahan pembawa dalam bentuk tepung atau wortable powder. Bahan pembawa diperkaya dengan bahan adiktif yang compatible untuk meningkatkan resistensi serta mengoptimalkan lapisan penyemprotan atau droplet dan perlingkupan atau coverage. Kemudian bahan adiktif terdiri atas bahan yang pertama pembasah untuk meningkatkan daya basah dan daya sebar, yang kedua perekat untuk mencegah
pencucian air hujan, yang ketiga penebal untuk mengurangi evaporasi dan kehilangan lapisan penyemprotan, yang keempat pelembab untuk memperlambat proses pengeringan selama penyemprotan, yang kelima perangsang makan untuk memperbanyak virus yang tertelan, yang keenam perlindungan dari sinar UV untuk meningkatkan stabilitas terhadap sinar surya, dan yang ketujuh kadang-kadang enzim seperti kinintase untuk meningkatkan aktivitas virus. Kemudian tujuan untuk memformulasikan bioinsektisida antara lain, yang pertama meningkatkan persistensi virus selama mungkin, dan yang kedua menempatkan virus agar kontak dengan inangnya sehingga tercapai infeksi yang maksimum. Selanjutnya adalah granula virus. Jadi morfologi dan fisiologi dari virus ini adalah berbentuk granula dan memiliki satu virion pada setiap tubuhnya. Jadi virus ini menginfeksi larva dari ordo Lepidoptera dan Coleoptera. Sama halnya dengan bakteri, granula virus atau GV ini dapat menginfeksi melalui mulut ke dalam saluran pencernaan. Setelah di saluran pencernaan, pembungkus virus akan larut dan partikel virus akan menempel di dinding sel saluran pencernaan lalu memperbanyak diri. Setelah itu, seluruh tubuh ia akan penuhi oleh partikel virus dan mati. Granula virus ini secara alami terdapat di dalam populasi serangga. Granula virus termasuk dalam virus yang dapat tumbuh di daerah tropis karena dapat digunakan sebagai pengendali hama Lepidoptera yang ada di daerah tropis. Granula virus ini juga peka terhadap suhu di atas 35 derajat Celcius. Kita akan membahas tentang patogen bakteri. Apa sih patogen bakteri itu? Jadi patogen adalah agen biologis yang dapat menyebabkan penyakit pada inangnya. Sebutan lain dari patogen ini yaitu mikroorganisme parasit. Umumnya istilah ini diberikan untuk agen yang mengacaukan fisiologi normal hewan atau tumbuhan multiseluler. Bakteri merupakan organisme mikroskopik. Hal ini menyebabkan organisme ini sangat sulit untuk dideteksi, terutama sebelum ditemukannya mikroskop. Pada abad ke-19, ilmu tentang mikroorganisme, terutama bakteri atau bakteriologi mulai berkembang. Istilah bakterium diperkenalkan di kemudian hari oleh Ehrenberg pada tahun 1828. Diambil dari kata Yunani, yaitu bakterion, yang memiliki arti batang-batang kecil. Pengetahuan tentang bakteri berkembang setelah serangkaian percobaan yang dilakukan oleh Lewis. Pseudomonas sp. Jenis bakteri yang hidup di perakaran tanaman. PGPR merupakan bakteri-bakteri yang hidup di sekitar perakaran tanaman. Bakteri tersebut hidup secara berkoloni, menyelimuti akar tanaman. Bagi tanaman, keberadaan mikroorganisme ini sangat baik, karena bakteri ini memberikan keuntungan dalam proses fisiologi tanaman dan pertumbuhannya. Kelompok ini mempunyai peran ganda, di samping menambat N2 juga menghasilkan hormon tumbuh. Selain itu, juga menekan penyakit tanaman asal tanah dengan glukanase, kitinase, sianida, memproduksi siderofor, dan melarutkan P dan hara lainnya. PGPR mampu memacu pertumbuhan tanaman dan fisiologi akar serta mampu mengurangi penyakit atau kerusakan oleh serangga, juga sebagai tambahan bagi kompos serta mempercepat proses pengomposan. Pengurangan pestisida dan rotasi pertanaman dapat memacu pertumbuhan populasi dari bakteri-bakteri yang menguntungkan seperti PGPR. Ya, saya Febi Nur Laila akan melanjutkan slide berikutnya. Rhizobacteria hydrophila isolat KTBLT2. Mekanisme penghambatannya terhadap patogen melalui produksi antibiotik, toksin, kompetisi ruang dan nutrisi, menghasilkan siderofor, enzim kitinase dan HCN. Rhizobacteria hydrophila dapat menginduksi resistensi tanaman terhadap patogen dengan cara mengaktifkan lintasan sinyal dan melibatkan hormon asam jasmoik dan etilen tanaman.
Selain itu, bakteri antagonis khususnya Rhizobacteria dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Pemberian Rhizobakteri mampu menekan perkembangan jamur Fusarium sp karena Rhizobakteri mampu menghasilkan senyawa antibiotik, enzim siderofor, mendorong ketahanan sistemik tanaman, serta bersaing untuk kolonisasi pada perakaran tanaman. Ini saya akan melanjutkan Streptomyces sp, termasuk domain bakteri anggota kelas Actinomyces dan genus Streptomyces. Mikroba ini dapat ditemukan di berbagai lingkungan, seperti kompos, air, laut, mangrove, tanah, dan sebagainya. Populasi Streptomyces pada tanah mencapai 70% dan paling banyak ditemukan pada tanah hutan. Morfologi sel dari Streptomyces sp mempunyai ciri khas yaitu batang bercabang, menyerupai jantan akar pada tumbuhan, dan sangat berbeda dengan morfologi sel bakteri lain yang bisa batang bulat atau spiral. Hasil perwarnaan gram sel Streptomyces sp berwarna ungu dan termasuk bakteri gram positif. Hasil pengamatan dengan SEM menunjukkan morfologi dan ornamen permukaan dari spora Streptomyces sp. Spora umumnya membentuk rantai dengan panjang 3-50 spora. Morfologi rantai spora dapat dikelompokkan menjadi spiral, lurus, atau lentur, sedangkan permukaan spora bisa dibedakan menjadi halus, berkutil, berduri, atau berdebu. Streptomyces sp bila ditumbuhkan pada medium oatmeal akan menghasilkan warna baik pada aerial miselium maupun vegetatif miseliumnya. Pengujian kemampuan isolat Streptomyces dalam menghasilkan antibiotik dapat dilakukan dengan melakukan uji penghambatan isolat terhadap mikroorganisme uji, misalnya dengan metode agar blok. Secara molekular, spesies Streptomyces didirikan dengan kandungan GC guanamin sitosin yang tinggi pada DNA-nya. Untuk mengetahui potensi isolat Streptomyces dalam menghasilkan antibiotik dapat dilakukan dengan mendeteksi keberadaan gen pengkode antibiotik yaitu NRPS, PKS1, PKS2, dan PKSE. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada salah-salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.